Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, pada hari Sabtu ini kita akan belajar matematika, yaitu mengenai pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Anak-anak simak baik-baik ya penjelasan dari Bu Puri. Lalu silahkan kalian siapkan alat tulisnya, oke? Nah, tapi sebelum kita mulai, yuk kita bersama-sama membaca doa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Bu Puri ulangi, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua pizza berukuran sama besar. Jadi pizza yang kedua ini berukuran sama besar. Nah, pizza yang pertama ini dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini ya. Ini dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Jadinya 1/8. Jadi pizza satu ini dipotong menjadi 8 bagian atau 8 potongan. Nah, pizza yang kedua itu dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Jadi pizzanya ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Jadinya 1/4. 1 dari 4 bagian sama besar. Nah, dari 2 potong pizza ini, kalau dipotong lagi, nah pizza yang pertama itu potongan pizza 1/8 dan 1/8 ini ya. Kalau 2 potong pizza pertama itu ukurannya sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza kedua. Jadi perhatikan, pizza yang potongan ini dan ini ukurannya sama besar dengan potongan pizza yang 1/4 ini ya. Jadi pizza ini potongan pertama ini, pizza yang pertama yang dipotong menjadi 8 bagian sama besar ini, ukurannya kalau digandeng ini dan ini ukurannya sama dengan atau senilai dengan potongan pizza yang 1/4 ini ya. Bisa diperhatikan ya. Jadi potongan ini dan ini kalau digabungkan ukurannya sama besar dengan ukuran pizza yang ini 1/4. Nah, ini. Jadi 2/8 ya. 1/8 tambah 1/8 ada 2/8 senilai dengan ukuran 1/4. Nah, jadi seperti itu ya, Nak ya. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, terdapat cara lain untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi, cara untuk mencari atau menentukan pecahan senilai itu ada 2 cara. Sebenarnya caranya banyak, ada dengan menggunakan garis bilangan, ada dengan menggunakan kelipatan. Nah, tapi Bu Puri mau ajarkan ini yang pertama dengan cara membagi dan cara yang kedua dengan cara mengalihkan. Nah, perhatikan soal ini, ada satu contoh soal. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Kita gunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara membagi. Nah, kalau dengan cara membagi, kalian harus pembilang dan penyebut itu dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau yang atas dibagi 2, yang bawah juga harus dibagi 2. Pokoknya penyebut dan pembilang itu harus dibagi dengan bilangan yang sama, tidak boleh beda. Nah, penyelesaiannya 6/12. Nah, 6/12 mau dibagi berapa? Cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi dengan pembilang dan penyebutnya. Bu Puri kasih contoh dengan dibagi dengan 2.
6 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 2. Jadi 6 per 12 itu senilai dengan 3 per 6. Nah, ada lagi selain 2, dibagi berapa lagi? Kalau dibagi 4, 6 dibagi 4 kan tidak bisa. Kalau 12 bagi 4 bisa. Nah, kalau salah satunya tidak bisa, jangan dipakai ya. Cari yang sama-sama bisa. Nah, dibagi lagi dengan 3. Nah, kalau 6 dibagi 3 kan bisa, hasilnya 2. Nah, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, ini bilangan 3 ini dapat dibagi dengan bilangan yang sama, dapat dibagi dengan pembilang dan penyebut. Jika misal yang atas bisa dibagi 4, yang bawah tidak bisa dibagi 4, ya jangan dipakai. Harus dipakai dengan bilangan yang sama ya. Harus sama, atas bawah itu harus sama. Jadi 6 per 12 senilai juga dengan 2 per 4. Nah, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 3. Ini kalau pakai cara pembagian. Nah, kalau cara mengalikan atau dengan perkalian, sama juga pembilang dan penyebutnya dikali bilangan yang sama. Ya, pembilang dan penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama, tidak boleh beda. Misal 6 per 12 dikali berapa? Dikali 2. Nah, 6 dikali 2 hasilnya 12. 12 dikali 2 hasilnya 24. Jadi pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan 2. Ada lain lagi dikali dengan 5. Nah, 6 dikali 5, 30. 12 dikali 5, 60. Jadi pembilang dan penyebut dikali 5. Kalau pengalian ini bisa juga dengan menggunakan kelipatan ya nak ya. Misal 6. 6 itu kelipatannya 6 berapa? 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6 berapa? Ayo, ada yang tahu? 18. 18 tambah 6 berapa? 24. Nah, jadi kelipatan seperti itu. Jadi nyariin kelipatan persekutuannya. Tapi kalian tergantung mau pakai cara yang mana. Mau cara membagi atau dengan mengalikan. Mau pakai kelipatan juga bisa. 6, 12, 18. Nah, sampai nanti ketemu bilangan yang sama dengan bawah. Kalau 12 kelipatan 12 berapa? 24, 36 dan seterusnya. Jadi silahkan kalau kalian punya cara yang lain. Nah, ini Bu Puri cara yang gampang kalian pahami dengan cara membagi dan mengalikan. Ingat ya, pembagi atau mengalikannya dengan bilangan yang sama, tidak boleh beda. Oke? Nah, jadi dari pecahan 6 per 12 itu senilai dengan 3 per 6, 2 per 4, 12 per 24, dan 30 per 60. Jadi dari pecahan 6 per 12 ini senilai dengan bilangan dengan pecahan 3 per 6, 2 per 4, 12 per 24, 30 per 60. Nah, dari soal ini terserah kalian mau pakai cara yang mana, mau dengan cara yang dibagi atau dengan cara yang dikali. Yang kalian mudah pahami yang mana, tapi keduanya kalian harus bisa, karena kadang soal itu ada yang untuk dibagi, ada juga dengan cara yang dikalikan. Ya udah paham ya nak ya. Ingat ya, kalian kalau membagi atau mengalikan dengan bilangan yang sama, atas bawah harus sama, tidak boleh beda. Oke? Nah, untuk tugasnya, kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Nah, ini ada 5 soal. Ini udah Bu Puri kasih clue jawabannya. Jadi kalian bisa mengira-ngira yang titik-titik ini isinya berapa. Oke? Nah, sekian dari Bu Puri akhiri. Semoga kalian paham ya. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.